Ini Pak, pokoknya siapa yang aktif dapat. Cek. Baik, untuk para ayah harapannya bisa merapat, Pak. Harapannya merapat, Pak. Merapat kita akan sharing yang tanya jawab dialog supaya lebih lengkap. Monggo dipersilakan, Pak. Kesediaannya untuk makan. Syukur-syukur bisa di depan sini, Pak. Monggo, Pak. Nanti ada sharing session yang mana nanti setiap OTS yang ingin menyampaikan apa namanya promosi atau informasi berbagi ilmu nanti dipersilakan atau mungkin kami panggil mungkin Pak merapat Pak. Tiap sen yo, sing ngomong. Oh iya, tiap sen yo. Ya, bukan yang sponsor, orang mau hadir. Ya, uang disebut. Iya, kan? Hadir, kalau jadi, kalau hadir gitu. Tapi sesi sharing on TS dulu ya. Kapuk-kapuk satu-satu. Campur aja nggak apa sih? Oh, campur ya. Yang pertama kita buka ini dulu, sharing. Ya. Baik, untuk ayah bunda, acara sekarang dimulai, yaitu tentang dua tema ya Pak. Yang pertama sharing santai antar OTS mengenai penyampaian tanya jawab tentang proses atau tentang Kutab Al-Fatihah sendiri, dan bersamaan itu boleh di-sharing tentang penyampaian seputar bisnis. Ya, untuk pemateri ya pastinya ya. Narasumber udah ada, alhamdulillah udah ada di depan kita. Ayo Pak, harapannya bisa merapat biar keberkahan itu semakin dekat dengan kita. Kami ingatkan lagi ya untuk Abi dan Bunda untuk selalu tidak lepas untuk mengawasi anak-anak Anda, karena kita tahu sedang berada di pantai gitu ya. Untuk mungkin untuk sesi sharing tanya jawab OTS, ada yang ingin ditanya Pak? Kita bikin nyantai Bu ya, ayah, bunda, abi, umi, kita bikin santai sesantai-santainya sambil kudapan, sambil ngopi. Kalau kopinya udah habis, Pak Romli bisa angkat tangan ya, sekalian nanya maksudnya. Ayo abi, bunda silakan, kita ada waktu, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau mungkin kemarin waktu bagi rapot ada unek-unek, ini yang di depan ini udah siap untuk menjawab unek-uneknya. Oh sharing. Oke. Kita sharing. Boleh. Mungkin ada yang bersedia Bapak untuk ini para ayah untuk sharing tentang proses pembelajaran atau selain tentang ditanyakan tentang pengurusan kutab. Kalau lemas ini kita perlu yel-yel lagi loh Pak Asep. Coba Pak Asep kita yel-yel lagi Pak Asep. Ayo kita sebelum ini kita yel-yel biar kelihatan semangat gitu loh. Kita tes dulu ya Pak biar. Masa mau menuju kebesaran lemes ya Pak Asep ya. Pak Asep. Ayo kita mulai Pak. Kita yang dulu seperti biasa ketika disampaikan F2F Akbar dijawab dengan ada kebesaran tanpa kebersamaan. Baik, kita mulai. Mohon dijawab dengan semangat ya Pak. F2F Akbar. Sekali lagi katanya. Apa masalah? F2F Akbar.
Wih, Uminya lemes, yang depan narasumbernya malah semangat ini. Ah, jangan kalah kan Bapak. Kalau kayak gini kita mau kasih door prize ya, biar semangat dong. Masa lemes? Udah udah, ngopi udah. Kalau makan siang khawatirnya ngantuk, Pak. Ini yang jauh yang katanya paling apa? Ini yang tanya itu bagus. Abi ayahnya dulu. Mungkin dari para bundanya ada yang ingin di-sharing. Kalau nggak ada dari para ayah, kami minta bantu sharing Abdul Fatih Gama. Dipersilakan Pak untuk sedikit ngasih sharing kepada kami yang di sini, para ayah, para bundanya. Silakan Pak. Maju lah Bapak berdiri. Ayo, doa. Panitia nggak boleh. Malu saya. Panitia nggak boleh, langsung aja. Ayo Pak. Ayo Pak Abdul Fatih Gama. Ya. Bupati Pak. Nembak. Enggak Pak. Yang lain aja Pak. Oh itu bisa itu Mas. Jauh-jauh dari Jepang loh itu Mas. Datang ke sini hanya untuk F2 Akbar loh. Beneran ini pas liburan. Kalau enggak mungkin udah nih mau liburan ke Lampung. Biasa junior. Pak Tommy, silakan. Ustaz Tommy silakan, Fadol. Ustaz Tommy. Tafadhol Ustaz. Ini pancing ada door prize kali. Dia Pak Tiko malah nanyain oleh-olehnya apa katanya. Mungkin ini bagi ayah atau bunda yang sharing pertama, kita langsung kasih door prize ya Pak? Iya boleh door prize. Ada door prize penari dari sponsor kita. Pokoknya nggak kecewa deh. Saya dulu. Masa narasumber mau dapat ini Mas, masa set. Nanti kalau nggak ada yang nanya, kita boleh bawa pulang ya Pak? Buat ini. Ada pressnya. Senior. Buahnya seniornya tentang pembagian waktu atau waktu belajaran, waktu main. Kayak saya bingung. Kalau memang nggak ada, belum ada, kita kasih door prize-nya aja Mas. Pertanyaannya untuk ayah bunda ya, Bu Umi ya. Pak Romli. Siapa yang Pak Romli? Ada Pak Romli Pak. Oh ada Pak Romli. Woi baru diomongin. Oh teman-teman Pak Romli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan Bisa jawab. yang diperhatikan sih. Saya memperhatikan dari beberapa selama di Kutab ya. Dan yang paling ini terakhir kemarin banyak terdengar masalah pembulian. Nah ini pembulian ini kita khawatirkan ke depan ini akan lebih banyak. Jadi kira-kira dari pihak Kutab itu harusnya seperti apa gitu kira-kira. Jadi kalau bisa lebih ditingkatkan untuk tidak terjadinya pembulian terhadap rekan-rekan di sekolahnya tadi. Itu saja, mohon jawabannya dari pihak pengelola ataupun kepala sekolah, karena saya ini cuma mewakili dari yang pernah saya dengar suara-suara yang seperti ini sepertinya tidak keluar gitu loh. Nah tetapi ya saya mewakili walaupun anak itu tidak dibully, tidak, cuman yang sudah ada seperti itu. Saya mewakilinya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya nanti di belakang ya. Iya, terima kasih untuk Pak Romli ya. Ada pertanyaan ini. Oh iya, door prize-nya dulu kasih Mas. Oh, door prize-nya dulu, baru dijawab. Door prize-nya dulu. Wah ini door prize-nya ini ada nih. Pak Romli ke depan Pak. Ada madu ini, biar kuat ini. Dari Kebun Bayi ya, Masya Allah.
Biar semangat terus ini. Hujan-hujan minum madu cocok ini ya. Woi, masya Allah tuh. Masya Allah. Madu asli nih, Pak. Siap. Alhamdulillah. Habis ini dimandu. Jadi ada pertanyaan ya tadi Pak Romli tadi terkait bullying ya. Bisa beliau minta penjelasan mungkin langkah-langkah dari awal mungkin biar tidak terjadi bullying. Kalau memang udah terjadi bullying, gimana langkah-langkahnya? Baik dari sisi pengelola, ustadz maupun mungkin dari kedua orang tuanya ya, wali santri gitu. Bisa dari Ustadz Tigor atau Ustadz Anis? Tafadhol. Baik, bismillah, jazakallahu Pak Romli sudah mewakili dari mungkin beberapa orang tua gitu ya, yang mana memang beberapa waktu terakhir banyak hal seperti itu, hanya di Kutap Pagaram saja, mungkin bahkan sekolah juga sama, kondisinya sama ini. Kalau bisa dibilang bahkan mungkin di zaman kita juga ada, cuman istilahnya bukan seperti hari ini ya. Kalau dulu kan kita ya berantem gitu aja, tawuran. Kalau dari Kuntap, yang jelas kalau memang ada hal seperti itu, kalau memang ketahuan oleh gurunya, jelas sudah diberikan prosedur ya, dari mulai dari nasihat, diteguran dan sebagainya. Kalau memang sampai lebih jauh lagi, nanti naik ke kepala Kuntap gitu ya. Yang jelas hal seperti itu memang tidak bisa kita hindarkan gitu ya. Kadang-kadang karena itu terjadinya sesuatu yang insidensial dan tidak bisa kita prediksi. Yang jelas bagi Kuntap melakukan upaya pencegahan atau mungkin persuasif. Kenapa di Kuntap itu didalamkan adab, kemudian iman. Kalaupun kita berharap anak-anak kita itu di antara mereka itu saling bersaudara, ya, nggak ada istilahnya berantem-beranteman atau pembulian gitu ya. Itu harapan idealnya begitu. Tapi dalam kenyataannya memang ada yang seperti itu, dan bahkan kalau kita lihat di Sunan Nabawi itu ya ada momen-momen di antara para sahabat itu bertengkar ya, berantem gitu. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya antara Ali dan Muawiyah gitu ya, itu kan sampai berantemnya itu sampai menumpahkan darah itu ya, sampai segitunya itu ya. Artinya ada gesekan pertikaian di antara mereka sampai terjadi peperangan. Tapi karena iman di dalam hati mereka itu kokoh gitu ya. Bahkan itu di dalam surah Al-Hujurat itu, surat yang di situ innamal mu'minuna ikhwatun ya. Faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka islahlah, artinya perbaikilah hubungan di antara mereka. Ini kadang ini saya terdapat ketika membaca ayat itu, saya juga terlintas begini. Kenapa ayatnya ketika ada persediaan di antara kita, maka kita harus perbaiki. Artinya Allah itu tahu bahwasanya kalau di antara kita orang-orang yang beriman pun akan terjadi permasalahan, gesekan. Bahkan ketika antara ada permasalahan, maka diperbaiki. Itu hal yang memang akan terjadi di antara sebuah jamaah atau perkumpulan itu ya. Nah, di antara para sahabat bahkan sambil berperang itu tadi, ketika mereka siangnya berperang, malamnya mereka saling mengobati ya. Yang dari kubu Ali membantu mengobati dari kubunya Muawiyah, dan begitu juga sebaliknya. Artinya mereka berbeda pendapat, mereka saling menumpahkan darah pun mereka masih ada iman, masih ada rasa saling tolong menolong. Nah, kalaupun di antara anak-anak kita ada yang berbullying atau apa, kita karena harapannya anak-anak kita itu tertanam iman, sehingga ketika mereka berantem atau mungkin berselisih,
itu mereka sadar bahwasanya mereka itu masih tetap bersaudara. Walaupun hari ini mereka bisa berantem atau mereka ada perselisihan sampai jengkel-jengkel atau mungkin fisik, tapi kita tanamkan pada diri mereka bahwasanya mereka itu masih di antara selama masih muslim, mereka masih bersaudara. Kalaupun mereka masih selama beberapa waktu nggak teguran atau apa, kita berharap suatu saat nanti mereka bisa akur lagi gitu. Itu nasihat-nasihat dari upaya persuasif pencegahan sampai kalau sudah terjadi, itu bagian-bagian dari proses kita dalam menangani hal-hal yang seperti itu, Bapak sekalian. Itu mungkin dari saya. Cukup puas nggak itu Pak Romli itu jawabannya? Ada tambahan dari Sartigar, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis ya, yang mungkin kita pernah mendengar gitu, atau kisahnya pernah kita bersama-sama dengarkan gitu. Yang bunyinya kurang lebih seperti ini: demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Pernah nggak antum dengar kisah ini? Ada hadisnya seperti ini. Jadi kakinya kalau ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ada yang tahu? Boleh kasih door prize nggak ini? Ya boleh. Boleh kasih door prize. Ada yang tahu angkat tangan? Kemudian dari Umat ada yang tahu nggak? Ini ada hadis seperti itu, bahwa kakinya itu lebih berat kalau misalnya ditimbang daripada gunung Uhud. Ada yang tahu kisahnya? Ya, bapak-bapak deh. Oh, yang itu Rajulah kemarin. Nah, itu kajian Tuh panitia. Ngomong, gimana? Ya, oh ya, dia pakai ini. sekalian nomor hadisnya. Nah itu nggak apa. Dapat ini nggak dari door prize? Ya mungkin kalau saya hanya mendengar ya, untuk jelasnya di kitab apa hadis keberapa kata Pak Ketua Posku tadi disebutkan, kata suruh menjelaskan. Jadi kalau yang pernah saya dengar itu sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kan ketika dia memanjat sebuah pohon, kemudian tersingkaplah betisnya dari pakaiannya. Nah itu ada sahabat yang mengomentari, yang berkomentar, kayak gitu amat, atau mungkin kalau bahasa kita nggak tahu dengan bahasa mungkin yang senada gitu ya, kecil atau gimana, atau kurus dan lain sebagainya, mungkin dikatakan seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul yang disampaikan Bapak Tigor tadi, mungkin seperti itu Pak. Cukup. Sudah apa ya? Surprise. Jadi yang bukan dirahmati Allah, guru kita selalu mengajarkan kita itu jangan jauh-jauh dari uswatun hasanah kita, Nabi dan para sahabat. Dan dari sini itu kita belajar bahwa generasi terbaik itu, kalau misalnya kita dengar terbaik ya begini ya gitu. Tapi yang mereka ada kayak gitunya juga, gitu. Boleh ya kita bisa bilang itu ngebully, ya kan? Cuma pertanyaannya apakah itu yang dibesarkan gitu? Kalau misalnya ada konsekuensi, ya nanti harus sampaikan gitu. Ya kakinya dia tuh lebih besar kalau ditimbang lebih berat daripada gunung, gitu. Kemudian apakah mereka harus itu berantem terus diam-diaman selesai? Enggak kan, perjalanan masih panjang. Islam ini belum tersebar di muka bumi, masih banyak musuh-musuh Islam. Maka kita jangan fokus di situ. Gitu. Yang harus kita besarkan adalah tujuan kita, ya kan? Apa yang sudah menjadi pemahaman kita bersama. Sehingga hal-hal yang seperti itu, ya banyak hal itu kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang bukannya kita mengabaikan, bukan. Maksudnya itu juga hadir di generasi para sahabat. Gitu. Karena ya sahabat juga manusia, gitu. Sehingga kita bisa belajar untuk mempunyai ruang gitu di diri kita untuk memberikan tempat ya untuk saling memahami lagi gitu. Kemudian tentu kalau misalnya ada musibah, kan yang kita pahami adalah kita harus melihat diri kita dulu, introspeksi gitu.
apa yang sudah kita lakukan. Sehingga yang lain ya tentu kita berkomunikasi, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Anis, dan insya Allah setelah itu akan ada hikmah, ada pelajaran tentunya. Jadi jangan berhenti di situ, gitu. Karena ya itu otomatis, ayah bunda itu nggak perlu di apakah sudah ditindaklanjuti, insya Allah sudah. Yang jelas komunikasi yang dengan baik, kemudian sabar dalam prosesnya seperti itu, gitu. Dan yakinlah anak-anak itu jangan distempel. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan antum semua, ya kan, perjalanan mereka itu masih panjang. Sebagaimana Nabi tidak mentempel tuh ketika Nabi hijrah ke kawasan yang dilempari Taif. Ketika Nabi itu ke Taif, siapa yang melempar Nabi? Apakah Nabi menyimpulkan inilah di timpuk gunung aja lah? Kan enggak. Kita selalu harus melihat bagaimana sirah itu membuat kita itu lebih lapang ya. Nabi aja diuji seperti itu, apalagi kita. Ya kan. Ini yakinlah bahwa setelahnya itu akan ada kebaikan-kebaikan dan tentu kita harus bisa pandai-pandai mengambil hikmah dan memberikan penguatan dan ya itu tadi harus menjadi pelajaran buat semuanya. Itu saja. Ya, alhamdulillah. Jadi dari tadi awalnya dari Ustadz Anis tadi ditegur pastinya ya, abi-abi ya, di anaknya pasti ditegur di kelas, dinasihatin sama gurunya. Stepnya kalau memang belum selesai kan bisa naik ke kepala sekolah, bahkan sampai ke BJSRI, dan itu kita ketahui pernah kejadian juga kan sampai ke BJSRI gitu ya. Jadi yang tidak kalah penting tadi memang kata Pak Tigor ada yang lebih besar lagi. Jadi kalau memang semoga aja itu sesuatu yang bisa ketutup dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Maksudnya ada harapan yang lebih besar lagi gitu. Terus yang tidak kalah penting adalah ketika kita jadi orang tua, mungkin kita pastikan ketika anak kita jangan-jangan kan unsur Al-Quran zaliman atau madluman, tolonglah saudaramu ketika zalimin mau mendolimi. Yang kita khawatirkan adalah kalau mendolimi, kalau dizalimi kan wajar ya Rasul, orang kita tolong, orang dizalimi kita tolong. Tapi kalau mendolimi, apa yang kita tolong? Kata Rasul, tolonglah saudaramu dengan menasihatinya gitu. Jadi peran kita sebagai orang tua, kalau toh anak kita nggak jadi korban pembulian, jangan sampai jadi pelaku pembulian. Jadi kita sama-sama ingatkan dari kita orang tua, dari anak kita ingatkan jangan sampai jadi orang yang membuli, atau yang seperti kita tidak mau jadi anak kita juga jadi orang-orang yang dibully. Mungkin begitu, semoga bisa menjadi pencerahan buat kita ya. Padahal pertanyaan yang kedua. Mari, abi-abi, kita santai dari Uminya mungkin ya. Kalau abinya sudah, mungkin dari Uminya. Oh betul, Mas Asep. Perlu diketahui nih, door prize-nya masih banyak ya bunda. Mas Asep. Umi. Jangan yang nanya semua, ada yang datang awal juga ada door prize. Sebelah kanan. Tadi kayaknya bunda ada yang ada itu sebelah kanan. Saya hidup ya. Bismillah. Afwan Ustadz, ini saya sebagai seorang ibu punya kekhawatiran untuk menyekolahkan anak masuk ke dalam sebuah pesantren, karena melihat berita akhir-akhir ini banyak sekali pembulian, bahkan tidak satu atau dua yang hilang nyawanya. Kemudian kalau dari kutab, setelah selesai dari kutab ini, apa kami sebagai orang tua, apa yang bisa kami dapatkan sosialisasi berupa apa? Sebagai kami orang tua untuk menyekolahkan anak kami masuk ke dalam MAF atau pesantren lainnya, atau lebih mengerucut ke sosialisasi seperti apa? Karena khawatir saya pribadi adalah banyaknya bulian yang tidak diketahui oleh orang tua di dalam
yayasan, pesantren atau lembaga pendidikan serupa seperti itu. Cukup, terima kasih, itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Dari Umu siapa? Dengan Umu siapa? Uminya siapa ini? Umi Haris. Umi Haris. Ya. Oh, Konuni 4. Oh, gitu ya. Ini ada pertanyaan, Ustadz. Untuk pengelola dan ini ya, kepala sekolah mungkin ya. Iya, lebih tepatnya. Iya, jadi beliau Umu Haris, anaknya Konuni 4 ya, di Konuni 4. Jadi beliau bertanya terkait ya, langsung. Suaranya. Cek. Bismillah. Sebagaimana dengar ya, boleh ya? Suara yang kecil satu. Ini Ustadz. Cek 1 2. Nah, tunggu minum. Goyang. Sebagaimana kita pahami, ketika kita ambil bagian dalam Kitab Al-Fatih, bergabung dalam Kitab Al-Fatih, maka sebagaimana saya sampaikan biasanya di awal stadium general, itu saya sudah sampaikan jauh-jauh hari, itu bahwa pendidikan generasi itu jangka panjang, gitu. Jangka panjang artinya kita harus melihat bahwa lembaga ini serius gitu dalam membersamai generasi, tentu dengan filosofi pendidikan yang kita pahami gitu ya. Dan apakah pertanyaannya Ayah Bunda sudah tahu belum tentang filosofi pendidikan gitu? Karena sebagaimana yang saya pahami gitu, bahwa filosofi pendidikan itu harusnya dia itu tentu ujungnya adalah mendekat kepada Allah, kan seperti itu. Dan misinya dan jalannya kan banyak. Dan ketika antum Ayah Bunda itu memutuskan, kan lembaga ini kan bisa dilihat tuh, oh arahnya ke sana nih. Sehingga dalam perjalanannya kita harus mengukur kira-kira lembaga ini itu konsisten nggak, masih on the track nggak gitu. Sehingga ketika kita menyimpulkan, maka kita bisa setelah kita mempelajari, kita bisa menyimpulkan gitu. Oh ini sesuai gitu. Oh ini tidak sesuai gitu. Karena itu di bahwa pendidikan ini bukan jangka pendek tapi jangka panjang, dan ada hal yang besar yang itu perlu kita capai bersama gitu. Karena kita tahu adalah kita hidup di peradaban hari ini itu banyak yang sudah meninggalkan literasi yang utama ya Quran gitu. Dan kita semua tahu bagaimana peradaban hari ini gitu. Dan mas saya ini kan bukan tema yang baru gitu. Kalau untuk baru ini perlu diperdalam lagi gitu. Sehingga kita bisa kokoh gitu. Kemudian kalau bicara tadi tentang pendidikan, kita harus lihat gurunya siapa, ustadznya siapa gitu. Karena kalau bicara tentang madrasah, maka yang harus kita lihat adalah gurunya gitu. Dan ya semuanya tahu kalau kita bicara Kitab Al-Fatih, Madrasah Al-Fatih ya Ustaz Budi Asyari. Kemudian pertanyaan berikutnya, sejauh mana pemahaman beliau tentang pendidikan gitu. Oh sedikit, sedang, banyak gitu. Karena kadang-kadang yang saya khawatirkan adalah kita ini kesulitan memahami apa yang ingin diturunkan oleh guru kita gitu. Semisal seperti ini, Kitab Al-Fatih kenapa tidak 30 juz? Kenapa tidak 7 juz? Gitu. Kan sama akhirnya ke Madrasah Al-Fatih, kenapa kok nggak ada target apa gitu yang mungkin Ayah Bunda itu ingin gitu. Nah itu tadi disampaikan di awal oleh Ustadz Anis, kalau bersama-sama itu
nggak bisa cepat gitu. Kalau bersama-sama kita harus melihat kanan kiri gitu. Dan Ustaz Budi sudah sampaikan kepada tim di sekeliling beliau, saya mau menaikkan level. Nah, ini kayak di topinya Ustaz Anis, naik level. Terus yang dijawab oleh tim beliau apa? Tunggu satu putaran. Oke kan, satu putaran. Artinya 7 tahun tuh, Depok. Kemudian akhirnya itu baru tutup oleh tahun 10 ya, kalau nggak salah ya. Ya tahun 10 atau 11 Kutab Al-Fatih Depok berjalan. Ini udah lewat satu putaran, gimana? Belum bisa dinaikkan. Oh gitu ya? Jadi kalau gitu saya saya bikin kutab sendiri aja. Kalau memang mereka Kutab Al-Fatih ini seluruh cabang ya, kita nggak 33 cabang. Bayangkan kalau misalnya kita bergandengan tangan itu, kalau misalnya kita bergerak ke satu tujuan itu kayak mana repotnya? Itu kan nggak sederhana tentara gitu ya. Kayak kanan, kanan semua se-Indonesia gitu, kayak gini semua gitu. Terus progresnya juga, dan itu kita harus muhasabah. Masing-masing orang tua sadar harus muhasabah. Targetan anak kita tuh udah sampai belum? Yang koloni 3, koloni 4, koloni 2, koloni 1 ya tetap awal oke lah, masih mencari-cari gitu ya. Tapi jangan terlena. Sudah belum? Karena kalau itu belum, ya itu yang jadi pertimbangan guru kita. Guru kita tuh ngukur gitu. Sehingga kita tetap Al-Fatih 7 tahun. Dan tadi saya sudah sampaikan, targetnya Ustaz Budi itu bukan muslimin, bukan. Gitu. Targetnya Ustaz Budi itu non-muslim. Bagaimana mereka bisa melihat pendidikan kita ini sebagai sesuatu yang bahasanya apa ya? Seksi gitu. Ya, selain seksi apa ya? Jadi orang itu tertarik gitu. Kalau hanya babnya tentang muslimin tertarik, ya kita udah banyak cabang, udah banyak selain Al-Fatih. Bahkan dari otoritas negeri ini juga sudah melamar Al-Fatih itu untuk menjadi pendidikan formal. Itu yang beliau sampaikan. Tapi ya itu tadi saya nggak tahu alasannya apa. Tapi yang jelas Ustaz Budi tidak mau masuk ke wilayah itu. Apalagi ketika bicara tentang anak-anak madrasah, beliau kemarin sampaikan bahwa Ustaz Budi nggak mau madrasah ini terdeteksi. Sampai segitunya strateginya. Kalau misalnya saya ini orang media, beliau bilang gitu, saya mudah aja mau menaikkan dibungkus kayak mau apa kayak mudah gitu. Tapi yang Ustaz Budi pikirkan nggak hanya itu. Misalnya bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Terus misalnya apalah itu, misalnya yang bisa dalam tanda kutip bisa dijual lah. Gitu. Jadi saya merasa juga selama ini namanya sharing ya Pak. Itu selama anak-anak selama 6 tahun itu di madrasah, coba aja tanyakan istri anak. Kita tuh kadang-kadang mikir, ini saya kan sudah ngomong anak itu kadang-kadang agak emosional. Kadang-kadang kita tuh berpikir, apakah kita tuh menjolimi anak kita? Coba bayangin coba. Kita sampai mikirnya sejauh itu, gitu. Karena kalau misalnya para ayah yang pernah ibunda yang pernah anaknya sempat mencicipi di Hambalang, itu urusannya nggak hanya bullying, tapi masalah kesehatan. Kesehatannya itu hal yang utama, air itu terbatas tuh. Ya kan? Buat minum, buat kamar mandi gitu. Cuman kita merasa, kita ini bagian dari gerbong ini, peradaban ini, ya kita harus hadapi bersama-sama. Dan baiknya kita juga harus membiasakan solusinya apa. Itu apa yang bisa kita bantu. Gitu. Ya salah satunya kalau anak bisa ya bertahan. Jadi, sampai perjalanan 6 tahun ini seperti itu. Jadi kita harus tadi kembali ke sebagaimana bisa disampaikan tipsnya mudah. Anak itu tempelkan kepada orang soleh. Sebagaimana Quran menjawab di kisah tentang Nabi Musa dan anak muda. Sehingga hasil pendidikan Nabi Musa itu adalah Yusuf bin Nun, yang mana gurunya Nabi Musa itu tidak bisa menghadirkan jawaban atas kaumnya, gitu ya. Kan baru muridnya yang bisa selama berputar-putar lagi bisa masuk negeri yang dijanjikan. Jadi kuncinya mau ditempelkan ke siapa. Jadi jangan nempelkan ke lembaga. Karena sudah disampaikan Kutab itu sebenarnya inginnya membesarkan nomor punggung, kalau bahasanya itu kayak gitu. Kita nggak ingin membesarkan nama lembaga, cuma kan berproses.
Gitu. Jadi yang harusnya yang kita pegang adalah ahli ilmunya. Seperti dan ya kita dibawa karena kita ini amal jama'i bersama-sama, kuncinya satu, sabar. Gitu ya. Semoga apa yang kita korbankan gitu ya, apa yang ini ya kita itu ingin menjadi bagian yang lebih besar lagi dampaknya. Ya salah satunya tadi kita bertahan. Saya mungkin. Ya, Masya Allah ya. Tadi kok malah kesimpulan terakhir sabar gitu kan. Banyak betul yang ini mau dicatat ini kan, mau diresum apa, di Munakosa kayaknya banyak betul itu. Mungkin Afi dan Umi udah bisa nangkep ya. Tadi terkait filosofi pendidikan, terus terkait masih on the track enggak pendidikan itu kan. Walaupun di perjalanannya pasti ada kerikil-kerikil di akhir itu wajar. Perjalanan bahkan perjalanan Nabi aja ada gitu. Apalagi toh kita ya yang jaraknya jauh antara Nabi dengan kita. Semoga bisa dimengerti. Bahkan tadi terakhir tadi closing statementnya ya terkait sabar gitu ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan kegelisahan apa kegundahan Bunda ya, Bunda Haris ya, koloni 4 tadi ya. Itu. Ininya Mas, doorpress-nya mana Mas? Belakang. Sampai. Wah, doorpress-nya mantep ini. Oh ini dalamnya. Wah dia ada parfum dari bintang parfumnya ini, Masya Allah ya. Biar apinya semakin nempel nanti ini sama uminya. Mohon diterima. Baik, Abi, Fadl dipersilakan. Masih banyak ini Abi, doorpress-nya ini di belakang ini. Wah, langsung ya. Dengan Bapak siapa, kelas berapa, nanya Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan kepada Ustaz pengurus dan Adi Umi sekalian. Mungkin menarik diskusi kita hari ini ya terkait akhlak bisa dibilang ya, atau mungkin salah satu slogan dari sekolah kita itu adab, yang mana memang saat ini sedang framing akibat ya salah satu ulah yang kemarin mungkin yang kepleset gara-gara omongan, terakhirnya kan terangkat itu adab dulu sebelum ilmu. Memang Masya Allah luar biasa kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun semuanya bisa terjadi. Itu memang luar biasa. Kita dipertontonkan langsung nih kalau sudah Allah berkehendak. Mungkin ringkasnya saya juga pernah bertanya-tanya juga. Kemarin juga saya diskusi dengan Ustadz anak kita waktu ngambil rapor. Kenapa waktu zaman kita, mungkin kalau saya itu zaman SD itu tahun 90. Ngelihat guru aja belum keluar dari kelas aja kita sudah menghindar semua. Mungkin itu apalagi ketemu di jalan ngumpet dulu kita. Dan sekarang itu memang seolah-olah kayak ya utamanya sih kayak informasi teknologi ya, mungkin memang benar kita butuhkan, tapi suatu waktu memang kalau kita tidak menempatkan di tempat yang pas ya bisa blunder juga sama kita. Contoh gampangnya gini aja, dulu itu guru istilah ngejewer nyubit malah ya sendiri itu, saya di bangku paling belakang, saya cerita sama teman saya, penghapus itu lempar kepada saya, untung nggak kena kepala saya di atas meja saya. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin kita semua pernah mengalami ya zaman dulu, dan seolah-olah kita bertanya dalam diri kita, kenapa kok memang dulu itu beda ya gitu. Karena betul-betul walaupun tidak ya sekolah kita memang kemarin kan kebetulan negeri ya, umum lah kan, nggak seperti saat ini sekolah-sekolah yang sudah spesifik juga kan khusus untuk ilmu agama gitu. Nah, kadang kita ada yang rindu gitu ke sana. Mungkin kita nanti bisa saling ini juga kan. Apa sih dulu orang tua kita seperti apa didikannya, guru-guru kita seperti apa, seperti itu. Mungkin sangat baik sekali pas juga bertepatan saat ini kita sudah menyelesaikan 1 semester. Mungkin dari diskusi kita seperti hari ini mungkin
seperti adab seperti apa, membuli seperti apa. Dulu zaman kita juga ada kok bully-bulian, tapi nggak seperti apa kan gitu. Itu kan kelihatan dari mental juga ya. Kita tuh mau ngelapor ke orang tua juga takut gitu. Padahal sebenarnya ya seperti ya sama saja kayak kita dulu, ada yang nyebut nama orang tuanya lah apa segala macam, ya kita diam aja, nggak gimana, nggak ngelapor gitu sama orang tua kita gitu. Nah mungkin nanti bisa nanti Ustaz mungkin atau Abi Umi sekalian nanti ikut menambahkan apa sih yang hilang gitu, marwah pendidikan apa sih yang hilang gitu dari zaman kita dulu ke zaman yang sekarang gitu. Mungkin nanti bisa ini juga kita saling introspeksi nanti gimana nanti mau untuk kita memperbaiki ke depannya, kan itu harapannya. Karena memang saya sih ngerasa itu aja, kok beda ya yang saat ini zaman-zaman anak-anak kita dengan zaman kita dulu itu. Ada apa namanya ya, yang berbeda lah gitu. Padahal sebenarnya sudah jelas kita sudah memakai moto salah satunya itu adab dulu sebelum ilmu, dan mengembangkan adab itu tadi kepada anak-anak kita. Jadi apalagi di sekolah kita kan sudah jelas karakternya apa sih yang mau dibentuk gitu kan. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan kita bisa saling nanti introspeksi diri juga, mana sih yang kurang gitu, yang hilang gitu mungkin ya, dari kita bisa inilah, mungkin saya kira hampir sama lah zaman-zaman kita juga dulu waktu SD seperti apa gitu, semangat marwah untuk pendidikan tadi ya, intinya tetap membentuk karakter anak-anak kita menjadi sesuai yang agama kita ajarkan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abi siapa tadi? Belum. Wendy Siregar. Oh, Abi Wendy Siregar. Kelas Iya. berapa anaknya, Pak? Konuni 2 sama Kotab Awal. Konuni 2 sama Kotab Awal. Kotab Awal 1 kelas. Kotab 1 ya. Kotab Awal 1 ya. Konuni 2 sama Kotab Awal. Abu Wendy Siregar ya. Itu tadi pertanyaannya tadi yang kayaknya kok ada yang hilang ya dengan sekolah kita, zaman sekolah dulu. Kayaknya kalau ketemu guru tuh nyumput-nyumput kan. Takut kan. Ikrom banget lah ya Pak ya. Ikrom takut banget kok. Mungkin yang beliau rasakan kok sekarang kayaknya generasi Gen Z ya. Generasi Z ini kok sama guru kok kayak gini ya gitu. Mungkin itu sharing-sharing dari beliau. Mungkin bisa ditanggapi atau ada. Baik, sharing ya tadi ya. Terkait dengan tadi disebut anak-anak hari ini beda dengan kita dulu. Apalagi tadi masalah Gen Z ya. Sebenarnya ini Ustadz Herfi itu sudah pernah menyampaikan di kajian di Kota Al-Fatih Gresik gitu ya. Jangan sampai kalimat Gen Z itu menjadi sesuatu yang kita nggak sadar, kita sebenarnya sedang didorong untuk ke arah sana, berpikir ke arah sana. Seperti kalimat remaja. Ustadz beliau sudah berusaha payah ya dengan banyak kajian dan juga menulis buku remaja hijrah antara Amerika. Biasanya remaja itu karakternya begini, kalau lemah, jiwanya nggak tenang dan sebagainya. Dan itu tidak sadar masuk ke dalam pikiran kita muslimin dan menggunakan bahasa anak remaja itu begitu. Nah, kalimat Gen Z juga sama. Ya mungkin remaja sudah lewat tuh udah nggak, tapi Gen Z anak yang mungkin gampang baper atau lemah atau apa gitu ya. Itu jangan sampai itu masuk dalam pikiran kita. Karena itu kurang lebih sama seperti kalimat remaja pada masanya yang bahwasanya membenarkan perilaku yang tidak baik terhadap remaja. Nah, sama seperti Gen Z yang begini begitu lemah dan sebagainya, itu jangan sampai masuk dalam pikiran kita. Kemudian saya tadi pengen sharing juga terkait pernyataannya bundanya Haris tadi ya. Kadang-kadang saya ini nebak-nebak kayaknya sebagian besar orang tua santri ini yang sudah konul 3 atau konul 4 itu ketika mendengar kabar tentang terutama pondok pesantren atau lebih khususnya tentang madrasah itu ya, pasti kabarnya mungkin agak miring gitu ya. Nah, itu dan sumbernya kan kalau nggak OTS yang dari situ atau mungkin dari mana-mana sih nggak tahu ya. Terkait dengan informasi gitu ya, kadang-kadang
Ini Ustadz Budi juga pernah menyampaikan langsung di kajian Stadium General, maaf di tahun ke berapa itu, bahwasanya kalau misalnya Ustadz tadi yang disebut sedikit disinggung oleh Pak Tiko, kalau Ustadz Budi mau ya mengorbitkan satu orang yang bagus, itu saya yakin semua orang masyarakat Indonesia itu pada ngantri mendaftarkan anaknya ke madrasah. Itu kalau salah satu. Dan saya yakin ada banyak. Dan memang Ustadz Budi dan tim itu berusaha untuk tidak viral dalam hal ini. Kenapa? Masyarakat ini itu poinnya seperti itu. Kalau ada yang bagus itu hasilnya begini. Yang diharapkan oleh Ustadz Budi itu ketika kita berada dalam dimanapun, terutama di lembaga pendidikan itu, kita memahami filosofi, falsafah pendidikan yang kita ikuti itu, sehingga ketika ada hal yang tadi itu, ketika perjalanan kehidupan kita itu tidak menjadi sesuatu yang berat, karena selama filosofinya itu kita tahu dan kita tahu arahnya ke situ, nah kita akan tenang, dan itu harus dikawal. Karena banyak anak-anak madrasah itu ya, yang lulusan-lulusannya ini kalau saya bocorkan itu sedikit itu ya, itu langsung dari Ustadz Budi. Anak-anak madrasah itu ya, itu lulusannya itu memang diusahakan untuk tetap berkomunikasi dengan Ustadz Budi ya. Mereka sudah lulus, kalau ada apa-apa silakan kembali sharing, bertanya. Ada satu santri alumni madrasah kuliah di 3 kampus. Jadi satu orang kuliah di 3 kampus. Ada yang begitu. Ya. Ada lagi yang lainnya, ada satu santri alumni madrasah yang kuliah di jurusan kesehatan. Nah, santri ini cerita ke Ustadz Budi. Saya tuh mimpi, istri anak ini mimpi ketemu Ustadz Budi di ruang kuliah, sedang mengajar, datang mengajar, menjelaskan tentang ayat kesehatan, tentang kesehatan, tapi yang disampaikan itu adalah hadis di Arba'in Nawawi, hadis ke-46 atau 46 kalau nggak salah. Ya. Kalau Arba'in Nawawi itu kan ada 42 hadis ya. Nah itu yang ditambah dengan tambahan dari Ibnu Rajab sehingga genap 50 hadis tentang makan dan minum. Jadi sumber segala penyakit itu kan dari perut itu. Artinya kalau itu diamalkan oleh manusia itu, kesehatan itu nggak usah jadi hal yang berat itu. Itu mimpinya santri ketika kuliah di salah satu universitas kesehatan di Indonesia. Cerita seperti itu. Saya melihat bahwasanya Al-Fatih ini, Ustadz Budi ingin agar anak-anak kita itu ketika belajar itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mereka pelajari itu mereka bisa amalkan, mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan mereka. Bukan sekedar bisa bahasa Arab, bukan sekedar bisa baca kitab, bukan sekedar hafal hadis atau hafal Al-Quran, bukan seperti itu. Bahkan memang dari kitab memang dibentuknya anak-anak itu setelah mereka menghafal Al-Quran, mereka menerjemahkan ayat-ayat Allah itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu di madrasah itu dipupuk lagi, dipupuk lagi, sehingga ketika harapan ya, tujuan dari filosofi pendidikan yang Ustadz Budi ingin ada tanamkan di dalam generasi kita saat ini adalah supaya syariat ini yang sudah Allah terapkan sedemikian rupa itu bisa dirasakan oleh semua manusia itu. Dan penerjemahannya bagaimana, memang butuh orang-orang yang berpikir. Nah kalau kita kan baru belajar syariat bisa dibilang ya, baru mengenal agama itu baru hijrah dan sebagainya. Tapi anak-anak kita nanti ketika mereka belajar itu mereka bisa menerapkan bagaimana syariat yang sudah Allah terapkan itu sangat indah sehingga diamalkan dalam keseharian. Jadi bukan sekedar bisa bahasa Arab, hafal Quran, hafal hadis, terus ceramah, atau mungkin nanti buka pondok,
Nah, begitu nanti alhamdulillah itu tidak berkembang, tidak menyelesaikan permasalahan umat gitu. Dan harapannya anak-anak kita itu mereka bisa menyelesaikan permasalahan umat yang muslim pada umumnya, pada khususnya, dan lebih lagi ya manusia gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita melihat anak-anak kita dalam proses belajar ada hal itu, pastikan filosofi pendidikan yang kita ikuti gitu ya, yang ada anak kita belajar di situ itu masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu mungkin dari saya. Yep. Mungkin dari Pak Tigor cukup mau dilengkapi. Para ayah yang dirahmati Allah, ahli dan benar, kita, saya pernah beberapa kali mendengar lah, kalau zaman kita dulu itu nggak seperti itu gitu ya. Ini perlu kita hati-hati, karena jangan sampai kita itu membandingkan dengan kita bahwa kita itu lebih baik gitu. Kalau kita menganggap diri kita lebih baik, misalnya, pendidikan kita lebih baik nih dulu nih, harusnya generasi sekarang nggak seperti ini, gitu. Maka selalu dibilang bahwa kita tuh harus hati-hati dengan zon, gitu. Kan ada di surat yang Anda sempat sampaikan dan Ustaz Budi selalu sampaikan, itu jangan sampai generasi, ada tulisannya ya kalau nggak salah, generasi zon peradaban siapa, gitu. Ya kita hidup di peradaban hari ini ya itu, maka kita harus benar-benar selektif gitu. Kita menyampaikan sesuatu dan menyimpulkan sesuatu ini alasnya apa. Yaitu kan setiap kita melangkah, maka setiap kita membuat analisa, ya tentu panduannya adalah Quran dan hadis, ya kan, ulama, guru-guru kita, seperti itu. Dan menarik terkait dengan adab ya. Kemudian tadi temanya itu kan tentang pemuda-pemudi yang mungkin nggak tahu apakah sebagian kita ini sudah ada pengalaman belum dengan pemuda-pemudi gitu. Karena kan kita tentu harus kembali ke Quran gitu ya. Sebelumnya Ustaz Budi selalu sampaikan Quran itu bicara apa sih tentang pemuda. Tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Anis bagaimana Ustaz Budi sangat concern dengan tema tentang pemuda. Dan yang tadi saya sampaikan itu bagaimana kisah tentang Nabi Musa dan muridnya Yusuf bin Nun, ya kan. Dan ini saya ambil di ayat 63 surat Al-Kahfi. Nanti ayat juga bisa cek. Ini juga disampaikan bolak-balik sama guru kita. Terjemahnya seperti ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, ya, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidaklah yang melupakan aku untuk menciptakannya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Pernah tahu nggak yang disampaikan oleh Ustaz Budi Bapak? Seberapa banyak pengalaman kita membersamai bukan usia kutak ya, tapi usia pemuda. Siapa yang merasa banyak membersamai pemuda-pemudi di usia di atas yang kutak? Coba saya angkat tangan coba. Mungkin yang guru-guru. Pernah nggak kita mentadaburi ayat ini misalnya? Tadi disampaikan oleh Ustaz Anis, pemuda itu begini gitu. Nah, di sini yang disampaikan yang digambarkan oleh Quran tentang pemuda itu adalah mereka adalah orang yang lupa pada saat kapan? Anda tahu nggak lupa pada saatnya kapan? Pada saat Nabi Musa itu harusnya menemukan jalan untuk menuju ke Nabi Khidir, dan itu momen yang strategis gitu. Dan Quran menggambarkan itu kamu kalau ada pemuda dan kamu ada pengalaman dengan mereka, misalnya kerja bareng kalau sebelum kita ya, dan ada strategis, ada momen-momen strategis. Itu salah satu masalahnya adalah pemuda-pemuda itu. Kenapa? Karena mereka lupa. Dan itu yang harus kita potret. Dan kita tidak mudah menjustifikasi dari saya bilang gitu. Karena kalau seperti kan orang-orang lihat, kenapa nih di madrasah ini? Anak-anak seperti dalam tanda kutip dibiarkan. Kan nggak mungkin lah seorang sekelas Ustaz Budi itu harus menjelaskan satu persatu kan.
bukannya kita udah ngaji bareng gitu. Bahwa saat itu diputuskan oleh Mas Budi ya bukan karena sesuatu hal yang tidak tanpa sebab gitu. Pasti beliau ada kajiannya. Dan kalau ayah bunda sudah pernah, kalau belum terlalu memahami, coba dibeli kitab bukunya Ustadz Budi yang Antara Pemuda Hijaz dan Amerika. Nah, itu bisa dilihat di situ bahwa karena ketika saya sampaikan ya siapa saya gitu, ada hal yang mungkin tidak bisa saya jelaskan, sehingga Ustadz Budi memutuskan bahwa madrasah yang modelnya seperti itu. Jadi ya kita juga di bahwa kalau saya ya melihat bahwa memang saya terbatas terhadap ilmu itu dibandingkan guru kita, ya kita saminah wa ta'ala aja. Tapi kalau misalnya ada yang tidak bukan kurang berkenan ya dikomunikasikan. Kalau misalnya ini tidak bisa diselesaikan secara sistem, ya kita selesaikan sendiri loh. Gak bisa. Saya kadang-kadang kalau anak-anak itu lagi futur, anak saya itu tanya bundanya, apakah betah selama di madrasah selama 6 tahun? Ya enggak juga. Minta pulang, iya minta pulang. Ya, tapi setelah pulang kita beri penguatan, balik lagi. Sedangkan mereka lagi futur lagi, pulang, balik lagi. Gitu. Karena ini kita menghadapi pemuda yang dengan semua kekuatan dan kelemahannya, ya mereka itulah yang akan menjadi harapan kita kalau. Jadi kita harus terus belajar gitu ya, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita ini, karena jelas beda dengan ketika kita bersama dengan mereka di usia kutab. Seperti itu mungkin. Jazakallah begitu ya Pak Abi, Pak Wendy ya, Abi Wendy Siregar terkait pendidikan adab tadi kan, ngomong pendidikan adab tadi, penyebutan apa tadi Gen Z ya nggak pas kata beliau. Terus remaja tadi kan, kalau Ustadz Budi udah nyebutnya udah pemuda, memang di tulisan buku tadi antara pemuda antara Hijaz sampai Amerika itu kan disebutnya pemuda. Dan tentunya beliau banyak memakai literasi kan, sehingga perjalanan apa yang beliau tuangkan di pendidikan yang sekarang lagi diampuh beliau, khususnya MAF ya, dan tentunya di kita kutab itu tidak jauh dari literasi. Cuman memang kadang-kadang ada keterbatasan kita sebagai orang tua yang mungkin kita kurang literasi juga, jadi kadang-kadang agak nyambung gitu. Mungkin banyak-banyak harus duduk bareng, banyak-banyak bersinergi dengan para asatidz atau para senior-senior yang udah duluan mendapatkan ilmunya. Gitu mungkin. Siap Pak Asep, jangan lupa dong. Apa itu? Ini jangan lupa. Apa namanya? Door prize-nya. Foto. Wah, door prize-nya dari Kebun Bail lagi ya. Sini Pak, ngadep sini Pak. Sudah siang ini kayaknya, konsentrasinya udah kurang. Ya alhamdulillah ya, jazakallahu khair dari para sponsor. Dan tidak lupa tadi kita sebut lagi ya Pak ya, Pak Asep, sponsor kita tadi ada dari Pisang Samia. Ada nggak ya Pak Mulyadi di sini ya? Pak Mulyadi nggak kelihatan, mungkinnya ada paling ya. Kita absen dulu Pak. Nggak kelihatan. Ada kayaknya. Terus ada udah di laut. Terus ada lagi apa lagi Pak? Yang kedua ada JNT Cargo. Baterainya habis Pak. Ada pempek tenda biru Pak Reza. Pak Reza mana Pak Reza? Nggak ada ya Pak Reza. Terus ada Dapur Al-Fatih ya, ini salah satu wakaf produktif di Kutab Al-Fatih ya. Terus ada JNT Cargo Pak Riyadi sama Pak Purba. Tadi Pak Purba kelihatan ya, mana Pak Purba? Udah nyemplung dulu kayaknya ini. Pak Riyadi nggak kelihatan ya? Oh. Terus ada ini sponsor seperti ya, sponsor kita ya yang menyelesaikan acara FJ Akbar ini. Ada Ummu Rais.
umur AS ya, Bapak Ferry, nggak kelihatan juga kayaknya beliau absen ya. Terus ada The Lampu Kopi, waduh, coba itu lampu kopi. Abu Handi mana nih Abu Handi? Pak Didi nih. Berdiri dulu dong, berdiri dulu, wah berdiri dong biar ini. Ya. Ini yang punya kopi nih, yang ibu sama Bi minum ini sponsornya dari beliau nih, masya Allah, ajib kopinya. Terus ada lagi Gama Tekstil, Bapak Angga, wah mana ini beliau? Beliau tadi ada kayaknya. Ada dari Bupati Gama ada tadi ya. Oh lagi nyemplung juga berarti. Ada siapa lagi Mas? Mas Absek? Ada grup Sotercol Bapak Ahmad Dayan. Oh nggak datang beliau. Gereja Muslim, ada Gereja Muslim Mas. Mas Asep Gereja Muslim, beliau lagi izin sudah mudik duluan ke Jogja ya. Bapak Yusuf ya, Abu Alfat. Oh ada staff nih, Ustadz ya, ada perwakilannya. Memantau Ustaz. Jadi maksudnya sponsornya disebut nggak gitu? Ya udah disebut ya Ustaz ya. Udah dipromosiin. Terus apa lagi? Ada kaos Lampung ya Pak Asep ya. Iya. Bapak Dedi nih. Mana Pak Dedi ya? Kelihatan tadi Pak Dedi. Wah lo nyemplung juga Pak Dedi Abu Wes. Panitia ya. Terus apa lagi Pak Asep? Ada Sahala Prosya, Umu Andin. Siapa Umu Andin ya? Oh Pak Supri, ada kelihatan tadi, udah nyemplung juga kayaknya. Terus ada Pak Guru Kretek Engineering, ini Bapak Riza ini alumni ya Pak ya? Alumni Kutab. Riza siapa ini? Oh Tangsel, dia dulu anaknya pernah sekolah loh, pernah sekolah di sini, pernah di Tangsel, Kutab Tangsel, pindah lagi ke setahun, pindah lagi ke Tangsel. Sekarang Qadarullah Ta'ala anaknya ada di MAF gitu ya. Terus kebetulan satu angkatan sama anak saya angkatan 11. Ada siapa lagi Pak? Ada Ajib Kitchen. Di Ajib Kitchen. Ada Bapak Dodi. Izin beliau. Oh izin. Beliau lagi izin umroh sekeluarga. Ada Natunawa. Wah Pak Wahabi nih, mana ini? Wahabi. Pak Wahabi nih. Wis mantep ini. Hadir selalu. Ini mau ada kesannya Pak, ada mau promosi biasanya Mas, beliau Mas. Monggo Pak. Monggo silakan. Biar Biasanya ini. perlu disampaikan sekalian promosi Pak. Wih, ada promo akhir tahun nggak Pak ini Pak? Mau pantun aja kayak Pak Jun. Wih, siap berdiri dong Pak, berdiri Pak Wahabi, tolong berdiri biar kelihatan gantengnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jun, pantun boleh ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali meneh. Terkadang kita dalam masalah ritual itu terlalu peduli ya. Sholat kita rajin, puasa kita rajin. Mungkin yang punya banyak duit umroh, naik haji berkali-kali. Tetapi terkadang masalah makanan kita tidak terlalu peduli Pak. Dari mana asalnya? Halal enggaknya Pak ya? Terutama masalah sembelihan Pak. Wah, Masalah sembelihan. Nah, ini bicara kita ke Natunawanya ya Pak ya. Toyib Pak ya, berbicara toyib Pak ya. Sedikit promosi Pak. Siap. Ya. Makanannya atau hewan itu sembelihannya itu halal apa tidak? Unsur halal itu tentunya harus mengikuti beberapa prosedur Pak. Di antaranya mungkin harus salah satunya ya hewan yang kita ambil itu dari mana asalnya, kemudian cara penyembelihannya seperti apa prosesnya. Yang paling utama itu Pak. Makanya kalau tadi ada Abi yang bertanya bicara adabnya anak sekarang itu kok agak apa ya, adabnya tidak ada gitu. Mungkin karena makanan Pak ya? Makanan salah satunya. Oh ya. Kasih dompet untuk apa MC-nya. Ya. Salah satunya makanannya Pak. Itu yang kadang-kadang kita nih, terutama saya mau tanya nih sama abi-abinya atau ininya. Pak Sunardi udah jus berapa sekarang Pak?
Nah itu Pak, mungkin dalam menghafal Quran kita itu sangat sulit itu ternyata apa? Dari makanannya Pak. Masya Allah. Siap, Kita siap, beli, siap, siap, siap. beli ayam atau beli ayam itu di pasar itu entah itu orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu nggak tahu Pak. Yang jelas-jelas kita harus jelas dan jelas pasti nih Pak. Nakunawa sudah bersertifikasi dari Halal. Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah. Beliau terus Pak. Mau kita tunjukkan Pak? Saya mau ini Pak di mobil Pak. Masya Allah. Ya, umi-uminya percaya ya Pak Wabi. Ya besok. Jadi itu aja mungkin Pak. Salah satunya itu Pak. Mungkin anak tidak mau ngapal Quran itu susah-susah itu dari salah satunya makanan Pak. Sebenarnya yang tidak halal itu juga sangat pengaruh Pak. Gitu loh. Benar nggak Pak? Siap, siap. Ini mau bicara pikirnya panjang ini Pak. Saya nanti bisa 2 jam nanti kalau ya. Oke, mungkin itu dari saya Pak. Mungkin sedikit door prize. Ini nanti sengaja nggak saya kasih di sini Pak. Nanti tahun depan baru saya bagikan ayamnya Pak. Masya Tahun Allah. depan kan udah tahun depan ya Pak ya. Siap, siap, siap. Ini kalau bisa jawab pertanyaan saya, mungkin nanti ada 2 pertanyaan Pak. Silakan bisa diambil. Nanti saya antar saat penjemputan Pak ya. Saat penjemputan. Hah? Tahun depan ya. Orang lagi libur masalahnya Pak ya. Ayo siap Pak Wabi, lanjutkan. Pertanyaan simpel Pak. Isin tapi Pak. Yo, lanjut. Lanjut ya Pak. Kalau nggak pantun aja lah Pak. Orang isin kan malah. Iya Pak. Iya Pak. Ya untuk door prize pertanyaannya simpel aja Pak. Sambung ayat ini Pak, sambung ayat aja. Oh iya, Masya Allah. Nggak lempel pertanyaan-pertanyaan itu nggak lempel Pak Sutami. Jadi sambung ayat aja lah. Ya. Kalau bisa langsung dijawab Bapak-bapak umumnya ya. Bisa. Ini surat apa? Biasa diseru. Ini kalau berapa halaman keberapa mungkin nggak tambah parah lagi nggak bisa mungkin ya. Hah? Oh iya. Ya. Makisi Nabi abada. Ayo, siapa yang bisa lanjut? Dilanjut Pak. Lanjut sambung aja nih Pak. Ada door prize ini tahun besok diantarin. Silakan. Waduh, ini gimana Dajjal? Itu. Jelas masuk nih. Kintir. Tadi nih, tadi. Pak Joko. Oh, bukan. Lalu layung jiro lali nakolun tahun dulu ada. Wih, mantap. Soalnya ya Pak ya. Itu apa Pak? Al-Kahfi Pak ya? Ya, Al-Kahfi tapi tajilnya kurang ya Pak. Nanti belajar di Tasin makan. Kalau tiap hari Senin sama Rabu datang ke Kuntap ya Pak. Senin sama Rabu beli anu lagi. Jangan lupa catat itu Pak ya. Ya, Pak Wabi dicatat udah. itu. Ya Pak, nanti hari Pandemi 1 Pak. Nomor sepatu berapa Pak? Satu lagi ya Pak, boleh Pak? Boleh. Sebetulnya mau saya kasih banyak, ada sekitar 12 atau 20 ayam gitu Pak. Kalau perlu semuanya dapat. Nah ini Al-Baqarah aja yang pendek-pendek saya buka kan. Pak Ari nanti di sana ya Pak? Pak Ari ya Pak. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Ini bicara peradaban ini Pak, harus tahu ayat ini. Ya. Gimana Pak Subhanahu? Masya Allah. Siapa ini? Pak Rabi. Ayo Pak Rabi. Abi, Umi. Ini dua langsung dompetnya saya kasih ayam dua langsung Pak. Boleh dua ini. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Boleh anaknya dipanggil yang di pantai, nggak apa-apa dibantu. Ayo Abi, Ustaz Pak Hari, diam minum nggak? Aduh ya, silakan. Al-Baqarah tak buka. Dokter Muklis ini ya. Dokter ini, diam mantap. Dua ini, ayamnya dua. Dua langsung diantar dekat rumah ya. Dekat rumah, silakan. Yang mau hidup apa yang sudah dibetetin? Mana ini Ustaz nih, kalau juniornya Ustaz ini. Ustaz Adam, Kalau sama jelas hafal semua Pak. Iya. Nah, ini Di luar kepala Pak ya. Al-Baqarah aja lah. Ustadznya nggak apa-apa, ustadznya. Pak Beni. Pak Beni wis 30 juz deh. Langsung balik arah Pak Beni.
Udah, dikat itu Pak, waktunya habis Pak. Sudah. Aduh, ya, nanti dibuka ya. Untuk PR ya. Siap. Tentang kamu kaya atau Ya, wayaki. Wabi atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas tadi promosinya dan door-prize-nya ya. Oh, ada pertanyaan nih Pak Wali. Ya siapa? Kapan mau menghalalin yang kedua? Menghalalin kedua itu ada kajian khususnya itu nanti. Oh, ya, siap. terus ada lagi ya dari Natunawa ya. Jadi mungkin Abi dan Umi introspeksi kita ya, mungkin ada sesuatu yang kita masukkan dalam tubuh kita yang salah satunya subhat atau salah satu sembelihan yang subhat atau nggak halal, makanya anak-anak kita agak kesulitan untuk menghafal. Mungkin belinya ke tempat Pak Wahabi untuk ayam frozennya ya, karena insya Allah udah sertifikasi halal, nggak RUI. Terus yang berikutnya ada berangkasmu dari Bapak Hardian. Ada Bapak Hardian? Bapak Hardian. Ada tadi kayaknya ya? Nggak ada? Oh itu. Belum Pak. Terus Pak Asep ada siapa lagi Pak Asep? Ada Bintang Parfum. Wah, Bintang Parfum mana Bintang Parfum? Pak Yuda. Mana Pak Yuda? Wah, sip ini. Pak Yuda ini. Ya sponsor door-prize. Ini mau ceramah apa mau apa ini? ya di belakang kita ya Pak Yuda ya. Terus ada percetakan Rimadhani. Wah, ini ketua acara kita hari ini nih ya. Promosi Percetakan Rimadhani ya, Pak Surandi nih, beliau ini. Monggo, sure. Betul. Kasih kesempatan untuk promosi juga ini, ketua posku promosi, apa itu? Bukan ketua apa? Panitia. Bismillah, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi ini para ayah sudah pada geser ini lukanya. Iya. Jadi yang pertama mungkin ya apa namanya di sponsor. Kebetulan ya kami panitianya ya, terutama kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor yang telah mendukung, mensupport acara ini sehingga acara ini bisa berjalan. Dari kami mungkin ya kami memiliki masalah percetakan yang mana ya cetakan kertas, plastik, banner begitu ya. Intinya yang berkaitan dengan percetakan kami bisa mengadakan semua jenis percetakan lah gitu. Alamat kami di Sumarame di Jalan Pulau Sebesi itu yang pertama. Terus ya beberapa waktu lalu sih sepertinya saya udah pernah dikunjungi sama Bilistiwa. kunjungan kantor Bilistiwa. Ya tentunya sebetulnya kalau kayak saya melihat sponsor yang ada di depan ini, sebetulnya ini semua ini pendidikan Bilistiwa nih. Mana ini yang bisa ini kira-kira yang bisa menjadi bagian dari waktu produktif. Nah, yang mana ya sebetulnya saya sampaikan juga mungkin sharing begitu ya untuk masalah pendidikan gitu. Kalau kita lihat kan ya mungkin sekarang sudah ada gitu ya pendidikan yang gratis begitu ya. Nah, kalau Al-Fatih ini kan memang kan sedang berusaha untuk menuju ke sana gitu. Akan tetapi tentunya ya banyak perangkat-perangkat yang dibutuhkan ya. Salah satunya yaitu bakat produktif. Nah, ya kita berdoa ya mudah-mudahan ya walaupun mungkin kita belum bisa saat ini gitu, tetapi ya paling enggak kita memiliki niat bagaimana sih kita itu bisa mengambil andil tentang di bidang pendidikan gitu, misalnya ya waktu produktif atau yang lain sebagainya. Nah seperti itu. Mungkin itu dari saya, cukup. Silakan yang lainnya. Itu banyak loh. Iya, Masya Allah ya, niatnya Pak Surandi ya, semoga abi-abi yang jadi sponsor ini punya niat yang sama, minimal niat sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh ya, untuk bisa nanti kedepannya walaupun nggak sekarang ya, ada jadi wakaf produktif ya, untuk mensupport peradaban dalam hal ini khususnya di Kutab
Al-Fatih ya, Lampung gitu kan. Terus yang berikutnya ada majelis ngopi. Wah, Pak Wabi ya. Siapa? Pak Sutami. Pak Sutami gimana Pak Sutami? Masya Allah, langsung Pak Sutami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Majelis wabarakatuh. Ngopi akan disponsori oleh Pak Wahabi untuk konsumsi ayamnya. Untuk majelis ngopi memang sudah lama ya terbentuk di awal-awal kita di Kutab. Memang ini majelis ngopi para ayah ini untuk menaungi para ayah-ayah yang pada pagi mengantar anak-anaknya dan masih berada di sekitar Kutab. Sehingga dengan adanya hal tersebut, para abi-abi ini bersepakat untuk membentuk majelis ngopi ayah sehingga kita bisa mewadahi, menampung semua aspirasi yang ada dari para OTS. Makanya majelis ngopi para ayah ini diakomodir juga oleh Kutab Al-Fatih. Di setiap hari Jumatnya kita atau hari Selasa ada kajian-kajian ilmu yang bisa kita dapatkan dari PJ Sari yang ada di Kutab Al-Fatih Pagar Alam, sehingga para abi-abi yang masih berada pada pagi hari di Kutab Al-Fatih itu bisa minimal menambahkan ilmu dari kajian-kajian tersebut. Itulah cikal bakalnya majelis ngopi para ayah di Kutab Al-Fatih. Masya Allah. Ya, jazakallahu khairan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan dari majelis ngopi ya, dalam hal ini Pak Sutami ya. Beliau ada majelis ngopi itu, Abi dan Umi itu ada kajian setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat sekitar jam 7:30 atau jam 8 ya. Sembari nunggu Ananda belajar kan pulangnya cepat 10:30, bisa meluangkan waktunya untuk belajar di situ. Bahkan mengaji dengan ustadz-ustadz kita para PJ Syar'i, ustadz yang biasa membersamai ustadz Yahya atau bahkan ustadz Anton kadang gitu. Dan bisa teruskan dengan menjaga jasmani ya, dengan olahraga sehingga kesehatan para abi terjaga. Terus yang berikutnya ada apa? Pak mana Pak? Pak Asep. Ada apa Pak Asep setelah majelis ngopi? Ayo ngeprint. Waduh, ayo ngeprint ini. Mana nih ayo ngeprint ini? Bapak Iwan. Pak Iwan mana Pak Iwan? Pak Iwan? Pak Iwan. Wah, Giran tadi di sini Pak. Giran mau dipanggil nyumput ya Pak. Nyemplung kok. Ngilang dia. Ya, beliau ini ada usaha juga sama ya dengan Pak Suradi ya, seperti ngeprint dan mungkin cetak banner dan sebagainya. Tepatnya di Jalan Pulau Pisang kalau nggak salah Pak ya. Di depan UIN Raden Intan. Bisa Abi Uni kalau deket ke sana Fadol bisa mampir kalau memang butuh-butuh ATK atau ngeprint dan sebagainya. Berikutnya ada ya ini sponsor ya sama Kebun Bai ya, Kebun Bai. Pak Beni ini, Pak Beni. Mana Pak Beni? Pak Beni? Ayo. Fadol, lanjut katanya. Lanjut nih kalau mau nyari-nyari madu nih ya. Nah, mencari madu ya Pak Beni ya, nyari madu terus ada sayuran hidroponik, beliau ahlinya ini. Madu murni Pak, bukan madu asli Pak ya. Di mana alamatnya Pak? Kayaknya di Waiwi, sekarang Waiwi beliau itu. Ya. Terus yang terakhir adalah ada toko besi Cendana ya. Toko besi Cendana kalau kawan-kawan mau beli besi, kalau Allah punya rezeki mau bangun rumah, insya Allah harganya lebih miring Pak, bahkan dari toko bangunan yang ada sekitar, karena beliau fokus di besi, takar ayam dan sebagainya. Jadi ada Pak Fitra ini, beliau ini. Alamat ada dua Pak ya, di Cendana, Jalan Cendana sama di jalan yang arah mau dari Bundaran ya Pak. Jatimulya Karanganyar, perumahan sebelum perumahan Permata Asri sebelah kanan. Kalau mau Abi Om untuk ada keperluan terkait masalah besi. Gitu. Iya. Oh, Masya Allah. Bahkan informasinya sudah diwakafkan ya Pak Tiga ya. Ya Allah, Masya Allah ya. Semoga usaha beliau, harta beliau
berkah Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang beliau tanam sungguh besar untuk peradaban ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada untuk pertanyaan udah? Abi ini kayaknya udah nggak fokus ya. Cukup apa ini udah mempersiapkan makan siang? Kalau memang dirasa, oh Pak Hari, mau ada yang disampaikan nggak? Ini dia punya usaha juga ini, Ustaz. Foto, ayo Pak Hari, ini boleh. Sini Pak Asep. Lupa. Foto Pak Hari ini benar nih, wah ini ownernya Aksesindo ya. Masya Allah. Bergerak di bidang apa ini? Usaha paling ya. Foto Pak Hari mempromosikan usahanya. Afan Pak, kami nggak ada di situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa nih wabarakatuh. sebenarnya kami juga dadakan Pak. Kemarin ada acara, Qadarullah malam itu anak ya histeris lah. Itu teman-teman pada F2M gitu kan. Kenapa ada F2M gitu kan. Tapi capek gitu kan, baru pulang gitu kan. Sudahlah kita turutin. Jadi ya acara itu kemarin memang kami serahkan di Wakorlas di kelas kami itu kan. Jadi kami kebetulan anak juga Korlas, kami udah serahkan ke Pak Tanjung. Jadi juga dadakan juga kali ini. Betul. Ya, tidak ada yang bisa disampaikan Pak, karena memang tidak ada sponsor di situ Pak, sponsorshipnya kan. Apa Pak, sampaikan Pak. Kalau butuh pulsa atau apa ya? Kayaknya setahu anak sih Aksesindo itu rajanya pulsa gitu. Apa ya? Apa? Gitu. Mungkin bisa dialihkan ke OTS yang lain Pak. Apa dong? Ayo Pak, bentar Pak. Apa Pak? Apa? Ya cukup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang beliau tuh gitu Mas, malu-maluan ya. Malu dia, tapi yang penting nggak malu-maluin ya Pak Ari ya. Besok nanti kalau besok bisa maju beliau ini, insya Allah. Nah, sepertinya sudah nggak ada sesi pertanyaan lagi ya dari Bunda Abi. Padahal ini masih ada doorpress ini. Mungkin doorpress tetap ada ya. Abi Umi, saya mau nanya ini terkait doorpress masih ada beberapa. Umahat ya, Umahat. Belum tanya. Untuk doorpressnya satu lagi ya, untuk kami mau nanya panitia, Abi dan Umi yang datangnya paling duluan ini berhak mendapat doorpress. Ayo, siapa yang sing terkondisikan ini? Siapa ini Abi dan Umi yang paling datang duluan? Yo, jangan panitia dong, panitia itu wajib datang. Ayo Abi dan Umi yang tadi merasa paling duluan. Oh, kalau nggak ada yang ngancung aja. Umi, ya, saya gitu kan, gitu kamu. Malu-malu ya nih. Ini nggak datang depan. Oh, itu mau ini katanya. Bukan saya tapi. Nggak ada yang duluan Pak, telat kabur gimana sih? Siang semua ya, Masya Allah. Baik, Abi Umi kalau memang ada yang mau dipromosikan dari usaha-usahanya, kalau masih ada beberapa menit lagi sebelum kita nunggu makan siang lagi bersama sama Umi-uminya. Masih ada waktu 5 menit lagi, Ayah Bunda. Sekarang Udah pada lemes kayaknya Pak. Siap, oh ya, silakan Pak Asep. Ada Pak dari Travel ini. Loh ini beliau ini nggak ngomong usahanya apa ini? Waduh, sekalian promosi Pak. Beliau ini juga kan di ini ya, namanya di Pasar Antar beliau ini. Waduh, punya travel juga kayak beliau ini. Satu ya, pertanyaan untuk Pak Jun ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak Abdul kayaknya ketua posko belum ditanya gitu Siap, ya. Ketua posko. Kami dari OTS ingin bertanya atau saran ya, masukan untuk posko. Bagaimana kami ini orang tua, siswa, untuk anak-anak kami itu mendapatkan PKBM. Yang dimana yang terdahulu
ada orang tua bingung mau ke PKBM yang mana ini. Sedangkan kami ada orang tua yang tidak melanjut ke madrasah, seumpamanya ini ya. Nah, bagaimana saran untuk posko mengayomi, mengasih jalan untuk akomodir supaya orang tua ini dapat ijazah untuk anaknya, atau posko bekerja sama dengan PKBM yang mana gitu disalurkan, karena di mana-mana harga PKBM itu relatif ada yang mahal, ada yang murah gitu kan. Supaya kita bisa kerjasama dengan PKBM yang mana bisa meringankan orang tua dan bisa dikasih jalur supaya orang tua ini tahu apa-apa persyaratan-persyaratan PKBM, bagaimana setahun atau 2 tahun ke depan harus mendaftarkan untuk PKBM ini. Itu aja saran dari saya dan masukan untuk posko dan majelis kopi supaya menjembatani orang-orang tua siswa yang tidak tahu bagaimana mencari PKBM. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli baju, Nurpres. Promosi sekarang, Pak. Promosi. Oh, sudah. Oh, enggak ada saya. Wis. Oh iya. Sebentar ya, Maju, kata suruh promosi. Boleh ya? Ya, saya bekerja di bidang pakaian, dagang pakaian dan promosi travel untuk kemana aja kami siap mengantarkan. Maaf juga kami juga nggak masuk ke promosi itu karena keadaan ya. Di sini ada donat dan mochi, Ella mochi, yang ibu-ibu, umi-umi yang mau kudapan, monggo dihubungi Ibu Nurlela, uminya Nala Ramadhani, atau ibu-ibu yang mau, keluarga yang mau traveling atau jalan-jalan ke luar daerah, harap menghubungi saya sebagai yang disebut dengan Dedi Travel. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surprise dulu mungkin, Pak. Silahkan maju. Oh, Maju apa parfum? Mau saya jawab waktunya habis. Ambil ngopi jawabnya. Itu ke tengah aja. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Pak Dedi tadi. Betul, kalau waktu Lampung, jika ada masuk ajaran baru, ada dari posko minimal ada info rujukan untuk PKBM. Yang beberapa tahun ini, khususnya saat saya di posko tidak ada, tapi insya Allah ke depan ini juga sebagai PKBM masukan akan kita coba carikan solusi PKBM mana yang bisa kita ajak kerjasama. Kalau selama ini kan mencari masing-masing, dan tidak itu juga mungkin tidak hanya PKBM, mungkin tidak ada nanti ada sekolah formal, misalnya MIN atau SD yang memang swasta yang bisa diajak kerjasama dalam arti ya sama-sama kerja lah bahasanya. Kerja sama-sama kerja. Kalau misalnya sebenarnya kan kita juga PKBM ada Kodapati, tapi posisi bukan di Lampung. Seperti kita pernah kunjungan ke Depok, dan sama PKBM itu berlaku nasional. Mungkin bisa kita carikan solusi ke sana. Insya Allah banyak sering. Itu yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum khair Pak Dedi dan Mas Jun sebagai posko ya. Jadi nanti mau coba diinventarisir dulu Pak Dedi ya. Karena beberapa bahkan ada yang bisa ini loh Mas. Apa ya? Ya formal pasti kan, ada yang formal, ada yang PKBM tadi ya. Atau bahkan nanti bisa ada yang gratis dulu, pernah saya informasi pernah dapat, tapi waktunya memang harus 2 tahun sebelumnya. Pertama nggak bisa data 1 tahun biar dapat nomor induk siswa ya, nomor NIS itu. Itu terakhir anak saya kemarin seperti itu katanya, yang saya dapatin. Memang nggak bisa data Bu, nggak bisa data Mas, harus ngambil 2 tahun karena dia juga butuh waktu untuk memprosesnya itu. Jadi contohnya anak kita ada umur juga karena 12 tahun, 10 tahun udah kita daftarin.
karena mungkin koloni 4, koloni 3, awal koloni 3 udah kita daftarin, atau bahkan mungkin kelas koloni 2 udah kita daftarin, sehingga di koloni 4 NIS itu udah keluar dan ijazah itu udah keluar gitu. Demikian ya Pak Asep, mungkin rangkaian demi rangkaian telah kita lewati bersama. Pas Pak, setengah 12. Pas setengah 12 ya, kita akhiri ya, ayah bunda. Semoga dari F2F Akbar ini kita berharap ada kebesaran ya, ada kebersamaan menuju kebesaran, karena kita paham bahwa tidak ada kebesaran tanpa kebersamaan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan dicatat di Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Dan terima kasih pada semua yang memperandil ya, baik sponsor, para asatid, para albi dan uni yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga lelahnya menjadi hilang. Mengimbau pada ayah bunda sehubungan dengan acara lomba Ananda sudah selesai dan menjelang makan siang, maka untuk diimbau untuk segera dilakukan pembersihan atau ganti baju. Baik, mari kita akhiri bersama kebersamaan ini, majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Saya Arvin sebagai MC dan Mas Asep. Mas Asep katanya. Ayo Prin, suruh maju. Ayo Prin, suruh maju. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.